Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jannah kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Di episode kali ini pemirsa, kami sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Bapak gimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? Baik, sehat, semangat. Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Tiap ketemu Pak Kiai itu selalu semangat sih ya. Selalu sehat, sumringah ya. Meskipun udah sore hari ini ya harus tetap semangat Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Selain Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, kita juga sudah bersama dengan bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin ya. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan juga baik ya. Begitu juga pemirsa di rumah, semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menonton program Cirebon Mengaji di sore hari ini. Kita akan mengajak pemirsa juga untuk mengaji bersama di sore hari ini dan juga mendengarkan penjelasan dari Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin yang berkaitan dengan tema kita, yaitu memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk ibadah. Nah, sebelum penjelasan tersebut Pak Yai, kita akan mengaji terlebih dahulu nggih. Ya. Kita mau ngaji surat apa Pak? Kita akan kaji surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Baik, pemirsa setia RCTV boleh langsung dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Imran ayat 133 sampai 136, dan kita akan mengaji bersama-sama. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca dan dengar bersama Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 136, yang dimana ayat tersebut juga berkaitan dengan tema kita sore hari ini, memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk ibadah. Untuk itu kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin. Monggo Pak Kiai. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, alhamdulillah
kita ketemu lagi dalam program Cirebon Mengaji ya. Cirebon Mengaji. Jadi ini tentu menjadi satu hal yang perlu ya terus kita pertahankan kegiatan Cirebon Mengaji ini. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang memaksimalkan waktu di bulan suci Ramadan hanya untuk beribadah ya. Jadi bagi kita bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat istimewa ya. Bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu sudah sepantasnya karena ini istimewa ya, maka harus kita hormati sebaik mungkin ya. Harus kita jalani ya semaksimal mungkin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai saja umatku tahu keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, maka niscaya umatku berharap dalam satu tahun itu isinya Ramadan semua. Jadi Ramadannya tidak hanya satu bulan, Pak. Tidak hanya satu bulan para pemirsa di rumah yang berbahagia. Pengen kira-kira satu tahun itu isinya Ramadan semua. Ya. Tetapi kadang kita nggak tahu ya. Apa sih istimewa Ramadan sehingga aduh puasa suwe temen beli raya-raya puasa itu. Nah, kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Seluruh kebaikan itu berkumpul di bulan Ramadan. Semua pahala berkumpul dengan. Oleh karena itu tadi ayat yang kita baca, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, gage aja males-malesan untuk mencari maghfirah, mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari surga sebagai kebahagiaan yang sejati, di mana surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Ya orang-orang yang berpuasa ya. Karena tujuannya puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik Pak Yai, mohon maaf ya harus dijeda terlebih dahulu ya. Penjelasan seputar tema kita memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk ibadah akan kembali dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin usai pariwara berikut pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga episode kali ini ditemani oleh bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin. Pak Kiai, tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa tema kita sore ini memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk ibadah. Nah, gimana aja nih biar ibadahnya maksimal? Monggo Pak Kiai. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi kepotong oleh iklan ya. Iklan, jeda. Iya. Jadi kenapa kata baginda Nabi, kalau saja umatku tahu keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, maka umatku berharap satu tahun itu isinya Ramadan. Dijelaskan oleh beliau bahwa li'annal hasanata fihi muzdami'ah.
seluruh kebaikan itu terkumpul di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Kalau kita orang tani bisa disebut ya bulan panen itu. Lagi panen. Lagi panen. Ya, jadi itu. Yang kedua, wa ta'ata maqbulatun. Di bulan Ramadan semua ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Di luar Ramadan itu agak ketat seleksinya. Ini orang ini melakukan ibadah ini ada unsur rianya enggak nih? Oh, ada rianya. Jangan. Ini bener-bener enggak lillahi ta'ala ini. Oh, ini bener. Oke. Jadi seleksinya ketat di luar Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan semua ketaatan kita kepada Allah pokoknya diterima. Diterima. Ya. Semuanya. Ya, apa saja bentuknya. Makanya alhamdulillah kita menyaksikan fenomena di tengah masyarakat kita di bulan Ramadan itu banyak orang bersedekah, banyak orang berbagi zakat, dan banyaklah hal-hal yang dimana kedermawanan itu betul-betul dirasakan di bulan Ramadan. Pokoknya kita nggak perlu komentar, itu nggak ikhlas tuh, pengen dapat. Oh, udah pokoknya di Ramadan nggak usah dikatakan mau ikhlas, pokoknya semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya? Iya, makanya cepet. Nanti ya sekarang ini di bulan Ramadan mari kita sampaikan, kita tunaikan apapun yang menjadi hak, yang menjadi kewajiban kita. Pokoknya di bulan Ramadan ini mumpung semua kebaikan, semua ibadah itu diterima. Yang ketiga, wad-da'awat mustajabah. Semua permohonan di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah. Semua permohonan, semua doa-doa. Lah ini pemirsa di rumah yang berbahagia, mumpung di bulan suci Ramadan ini semua hajat kita, semua doa kita sampaikan kepada Allah. Ya. Ini syahrul ijabah, bulan di mana semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya usahakan tiap malam kita qiyamul lail, ya. Sebelum sahur jam 3 kita sudah bangun, sebelum sahur kita sholat tahajud, sholat hajat. Lah ini sholat hajat itu sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan jangan pernah tinggal. Tiap malam kita sholat hajat, sampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai Idul Fitri semuanya terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang keempat itu wadzunub maghfurah. Kenapa Ramadan istimewa? Karena di bulan Ramadan semua dosa diampuni. Semua dosa-dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Apalagi dengan puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan ini dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini penuh keikhlasan, penuh pengharapan semata-mata dari Allah pahala, maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Makanya selesai Ramadan itu kan minal aidin wal faizin. Jadi kita akan kembali menjadi pribadi-pribadi yang suci karena dosanya sudah dimaafkan, diapura oleh Allah. Ya. Aid ilal fitr, ya, kembali kepada kebersihan. Dosanya sudah hilang karena selama sebulan ini itu dibakar oleh puasa sehingga berguguran dosa-dosa kita yang berpuasa. Lah, jadi itu ya istimewanya Ramadan. Bahkan yang terakhir, wal jannatu mushtaqatun. Surga itu merindukan orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa ini sudah dirindukan oleh surga. Walaupun dirindukan surga, tapi nanti dulu ya ke surganya ya. Iya, nanti dulu pakai. Kita minta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal Walaupun sudah dirindui oleh surga, tapi ya nanti
kita masih pengen panjang umurnya karena pengen pahala kita, bekal kita untuk menghadap Allah lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya di bulan suci Ramadan, kenapa kita harus maksimal karena hanya untuk beribadah? Ya karena di Ramadan ini diskon besar-besaran ya. Itu lagi dibuka oleh Allah SWT. Pokoknya semuanya ya. Jadi jangan sia-siakan kehadiran Ramadan ini. Di mana ada waktu, lakukan untuk beribadah. Ya bukan berarti ibadah itu sholat saja kan. Ya. Ibadah itu di Ramadan bisa banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Dan tradisi kebiasaan sudah bagus berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Ramadan itu ya nuansa kebaikannya, keberkahannya betul-betul terasa. Betul terasa. Di masjid-masjid itu kan disediakan takjil bersama ya. Orang-orang kaya juga berbagi ya, berbagi kebaikan dengan menunaikan kewajibannya ya. Itu di bulan Ramadan. Ini saya kira satu hal yang sangat positif ya, karena bisa mensyiarkan Ramadan sehingga Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewa ya. Baik Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya mengenai tema kita sore hari ini, memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk ibadah ya. Tidak hanya sholat ya Pak Kiai, bisa ibadah apapun kalau di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain ibadah puasa itu sendiri, ngaji, sholat, tentunya dengan ibadah berbagi juga ya, berinfak, bersedekah, melakukan zakat, juga menunaikan zakat. Jadi kalau ingin infak, sedekah, dan juga menunaikan zakat, bisa salurkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Karena insya Allah terpercaya, akuntabel, dan juga transparan, dan diterima oleh para penerima yang berhak menerimanya Pak Kiai ya. Baik pemirsa, Cirebon Mengaji dengan tema memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk ibadah akan kembali usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Cirebon Mengaji, memuliakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Darul Mukminin ya. Pak Kiai, tadi kita sudah dengar penjelasan dari Bapak bahwa bulan suci Ramadan ini waktunya untuk kita maksimalkan ibadah ya, karena semua diterima dan juga dilipat gandakan ya. Monggo penjelasan lebih lanjutnya. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Mukminin, pemirsa RCTP di mana saja berada, kita lanjutkan bahwa kenapa di bulan suci Ramadan ini kita harus fokus ibadah ya. Alasannya tentu karena di bulan Ramadan ini lagi dibuka seluas-luasnya ampunan Allah, kebaikan itu semuanya lagi dibuka seluas-luasnya di Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita menjadi perhatian bersama sebagai bentuk ibadah kita di bulan Ramadan. Itu bisa membaca Al-Quran, bisa berbagi dengan fakir miskin ya, bisa juga dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan-kegiatan sosial yang di situ kita membantu sesama yang tentu masih banyak yang membutuhkan di antara kita, di tengah masyarakat kita. Nah, jadi ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu hanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ghairu mahdoh itu ya bisa berbentuk kepedulian sosial. Ya, kepedulian sosial ini harus kita lakukan juga, jangan hanya
sholat tarawih aja ya. Ya sholat tarawih ya harus kita lakukan ya, kita laksanakan. I'tikaf kita lakukan, tapi jangan lupakan juga ibadah sosial yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kapan lagi kalau tidak di bulan suci Ramadan. Ramadan, baik ya. Itu dia, kapan lagi? Jadi mumpung waktunya tepat di bulan suci Ramadan, masih ada kesempatan buat pemirsa ingin berbagi, sedekah, infak, dan juga menunaikan zakatnya. Selain kepada orang di sekitar kita, di sekeliling kita, pemirsa juga bisa salurkan infak zakat sodako tersebut melalui Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga sudah tersebar di setiap desa, Pak Kiai, ya, UPZ desa. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk tetap bisa berinfak maupun sodako. Baik, kita akan beri kesempatan untuk bapak-bapak yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, Pak? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dari Bayalang Kidul. Saya mau tanya, ibadah yang terbaik di bulan Ramadan apa yang apa, Pak Haji? Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali ini pertanyaannya. Berarti apa yang saya sampaikan itu betul-betul dapat diterima ya. Amin. Sehingga bisa memunculkan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ibadah apa di bulan suci Ramadan yang terbaik? Yang terbaik ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Nah, ini pemirsa di rumah ya, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah terbaik ya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan ya. Jadi Ramadan bisa juga disebut Syahrul Quran. Oleh karena itu, sempatkan di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan kadang kita tidak bisa tiap hari membaca Al-Quran. Bahkan seminggu sekali juga tidak membuka Al-Quran karena kesibukan kita. Betul. Ya. Kita selalu membuka HP setiap saat. Tapi membuka Al-Quran kita jarang. Lah, mumpung di bulan suci Ramadan ini, ayo kita target nih, apakah bisa harus menghatamkan 1 kali ya dalam sebulan ini, apa saya sih pengennya tiap minggu menghatamkan Al-Quran. Wah, luar biasa itu ya. Oh, saya tiap hari, aduh berat. Kalau tiap hari kayaknya berat Mas ini ya. Iya, baik. Ya, seminggu sekali. Kalau tidak ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau tidak lagi minimal ya 1 bulan sekali. Ya. Sebab begini kata baginda Nabi itu, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Perumpamaan bagi orang beriman yang membaca Al-Quran itu kalau disamakan dengan buah, itu ibarat buah jeruk. Buah jeruk itu rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Buah jeruk itu baunya harum, rasanya manis. Ya. Buah yang sangat favorit itu ya buah jeruk. Buah jeruk. Ya walaupun ada buah-buah lain ya ada. Tapi yang sangat familiar di tengah masyarakat buah jeruk. Terjangkau, rasanya enak, harum baunya. Ada juga buah yang mungkin enak lah, tapi mahal harganya, tidak terjangkau. Ya. Tapi kalau jeruk itu terjangkau, baunya harum, rasanya enak. Jadi perumpamaan orang Islam, orang beriman yang membaca Al-Quran itu kata baginda Nabi seperti jeruk. Lah sementara wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamroh. Orang beriman yang tidak suka membaca Al-Quran itu kalau buah ibaratnya buah kurma ya, la rihalaha wa ta'muha hulun. Buah kurma itu nggak ada baunya tapi masih enak, manis rasanya ya. Tapi kalau jeruk itu ya harum baunya juga, ya kan, rasanya juga enak. Nah, kalau buah kurma itu tidak ada baunya tapi rasanya manis. Jadi perumpamaan umat Islam yang senantiasa membaca Al-Quran itu
ibaratnya kayak buah jeruk. Ya, oleh karena itu sekali lagi di bulan suci Ramadan ini mari kita giatkan membaca Al-Qur'an. Jangan males, ya. Memang kalau hal-hal kebaikan itu selalu membuat kita males. Ya. Kata baginda Nabi itu bahwa al-jannatu huffat bil makarih. Segala kebaikan yang mengantarkan kita ke surga itu diliputi dengan hal-hal yang bikin nggak kiyang, males. Ya, males. Ada saja tuh. Kadang baru baca dapat satu halaman udah ngantuk datang. Ya kan? Baca Quran tuh sudah ngantuk. Sudah ngantuk ya. Tapi kalau baca HP, wah, berjam-jam bahkan. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan tadi jawabannya ibadah terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya Pak Kiai. Nah, itu dia ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan, membaca Al-Qur'an, selaras dengan kegiatan kita di sore hari ini pemirsa ya. Jadi untuk semakin termotivasi menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan tentu dengan menyaksikan Cirebon Mengaji. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Bapak Kiai Haji Muhammad Sirajuddin, terima kasih banyak atas waktunya ya, sehat selalu. Ya, Bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin juga terima kasih. Dan untuk pemirsa setia RCTV, jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon yang tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan hanya di RCTV. Saya Lulul Jana harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.